Toyota Foxy 2023, salah satu kendaraan mid premium MPV dari Toyota. Mobil ini nyaman, tapi jangan salah. Coba pertimbangkan apabila terjadi kemacetan atau perjalanan jauh. Jika kondisi macet, tentunya hal yang kita kadang tidak kita sadari adalah hawa panas atau adem. Oke, salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengupgrade atau mengganti kaca film bawaan standar dengan kaca film Motoshield Pro USA. Motoshield Pro itu memiliki daya tolak panas yang cukup tinggi. Kalian bisa simak di video kita tingkat infrared reduction-nya dari Motoshield Pro itu seperti apa dan sebesar apa. Namun kali ini kita akan show langsung tampaknya yang sudah terpasang di Toyota Foxy ini. Seperti yang terlihat di bagian depan menggunakan Motoshield Pro dengan konfigurasi 40%. Untuk SKKB sendiri ini full konfigurasi 80%. Dan ada satu kelebihan lagi. Toyota Foxy memiliki bintik-bintiknya dari sini ya. Kalau kita lihat mungkin dari dekat ya, di sini ada bintik-bintik. Namun jangan khawatir, kita nggak perlu potong, namun bisa kita full pasang karena Motoshield Pro memiliki daya rekat yang cukup kuat serta proses instalasi kami juga lebih mudah. Di bagian belakang tentunya sama dengan bagian samping 80%. Jadi hal yang mungkin kadang kita sering lupakan ya, pada saat kita kondisi macet itu tentunya sirkulasi udara untuk pendinginan AC dan mesin akan lebih berat karena dia tidak ada sirkulasi udara yang lebih keras sehingga akan membuat lebih panas. Otomatis beban AC pun akan semakin lebih berat dan suhu pun akan lebih naik. Itulah salah satu alasan dengan penggantian atau upgrade kaca film. Lalu di sektor interior kami garap dengan perubahan atau modifikasi di sektor jok. Joknya ini sendiri bukan lagi menggunakan jok Toyota Foxy, namun kami ganti dengan kanibal dari kendaraan lain serta dibungkus dengan microfiber agar lebih nyaman dan lebih adem. Karena karakter dari microfiber ataupun kulit, dia memiliki karakter yang lebih adem. Solusi lainnya untuk menambah kenyamanan di kendaraan yang bisa dibilang ya agak-agak nyaman ya, nggak nyaman-nyaman banget, adalah dengan sektor audionya. Upgrade di sesi audionya, kita bangun dengan konsep depan. Untuk area depan ini kita menggunakan 3-way dari Mapletech Reference. Jadi gue sebutin dulu satu persatu. Untuk pertama kita mulai dari Twitternya. Jadi Twitternya dari Mapletech Reference Series, termasuk juga dengan full range-nya ya, full range dari Mapletech Reference. Untuk housingnya kita buat custom, pilarnya juga custom. Untuk pemilihan bahan pilarnya ini sendiri dari bahan sweat. Namun ini juga bisa kita kembalikan ke ownernya, tergantung dengan selera. Apakah ingin menggunakan bahan sweat atau sintetis atau kulit dan lainnya, itu tergantung dari ownernya itu sendiri. Untuk kerapiannya, kita tidak hanya memikirkan kerapiannya saja, tapi kami juga mempertimbangkan sektor kualitas suaranya, dimana itu sebenarnya menjadi peran penting ya, nomor satu prioritas kami dalam membangun suatu audio. Dalam angle-nya harus sesuai dan tepat. Jadi tidak asal-asalan kita bikin custom yang penting cakep, tidak. Semua itu harus kita angle, ada hitungannya, ada rumusnya ya, intinya nggak asal-asal. Untuk beat bassnya, beat bass terpasang di sektor pintu ya, karena dia kan tadi 3-way, tweeter, full range, dan beat bass. Lanjut ke bagian depan sini, head unit tetap dipertahankan dengan HU standarnya dari Toyota. Nah, lalu untuk mendapatkan sumber kualitas suara yang lebih baik dari mana?
kita pergunakan media player dari Goldhorn. Kenapa Goldhorn? To the next level. Jadi kalau katakanlah misalnya kita nggak pengen nih banyak perubahan di sektor HU, kita pengen tetap OEM look, tetap standar, suaranya kita bisa pakai media player Goldhorn dengan alasannya Goldhorn tersebut memiliki DAC chip yang notabene high end. Jadi secara suara untuk kita playing musik dari Bluetooth maupun USB dapat di-create dengan high res. Untuk media player dari Goldhorn tersebut tadi belum gue sebut ya tipenya ya. Goldhornnya adalah tipe A12. Dia murni media player tanpa DSP, tanpa amplifier. Untuk penempatannya kita taruh di dalam sini agar tidak mengganggu yang lainnya. Untuk kontrolnya dari mana? Kita pengen play music dan lain-lain. Nah, Goldhorn tersebut memiliki controller. Nih, kita buatkan custom untuk closingnya di sini. Untuk pemilihan lagunya semua dapat kita atur dari si controllernya ini. Salah satu kelebihan dari Goldhorn media player ini adalah semua terintegrated dengan dia punya konfigurasi standar atau OEM ya. Jadi fungsinya dari head unit standar, contoh untuk steering wheel kontrolnya ini tetap dapat berfungsi, tidak mengganggu dan tetap berjalan dengan baik, jadi aman. Lalu turun ke bawah, di bawah jok driver ini terdapat sebuah DSP dari Alpine PXE X800 yang secara spesifikasi memiliki 12 channel. Kenapa 12 channel? Karena konfigurasi yang kita bangun di mobil Foxy ini memiliki banyak speaker ya. 12 channel dari Alpine ini memiliki spesifikasi yang sudah high res serta memiliki power output sebesar 50 watt. Tapi power tersebut nanti kita akan drive menggunakan power amplifier khusus. Nah, untuk powernya tersebut kita pakaikan dari ARC Audio, tipenya adalah X2 1200.6, artinya memiliki 6 channel dengan kekuatan total 1200 watt. Untuk powernya tersebut kita juga pakai 2 karena DSP-nya tadi adalah 12 channel. Jadi tentunya kita pakai 2 kali 6 channel. Jadi ARC Audio-nya ada 2 ya, X2-nya 2 biji. Sebelah penempatannya di bawah jok sini 1 serta di sebelah sini 1. Oke, lalu kita mungkin masuk mundur ke belakangnya, lanjut di bagian baris kedua kita pakaikan konfigurasi speaker two-way dari Mapletech Reference. Tentunya sama dengan yang depan, Mapletech Reference ya, tapi ini yang two-way-nya. Nah, kelebihannya, keistimewaannya adalah nih custom atau pembuatan tweeternya di sektor door trim. Kita buat sedemikian rupa agar tetap terlihat standar alias OEM. Untuk mid bass ya seperti biasa berada di housing mid bass yang standarnya juga. Nggak kelihatan norak kan? Lanjut di bagian belakang kita buatkan surround yang berada di atas ini ya. Ini yang kita pakai adalah mid-range dari Mapletech. Fungsinya untuk membantu suara aja, karena notabene suara tersebut sebenarnya di-create oleh bagian depan. Jadi untuk bagian belakang pun sebaiknya jangan terlalu ya over atau too much, nanti akan mengganggu staging imaging dari suara SQ kendaraan ini sendiri. Nah, sekarang ke sektor bass. Bassnya kita bisa dapatkan dari penggunaan subwoofer Audition berukuran 10 inch yang slim. Tetap bisa di sini kan, jadi tidak mengganggu space, tidak memakan tempat di sudut, dan tidak muncul atau nongol seperti ini. Dia tetap rata dengan kabinnya. Nah, konfigurasi ya sekarang gue jelaskan. Dengan penggunaan DSP 12 channel dan
power yang secara total tadi 12 channel juga, itu fungsinya adalah untuk three-way depan itu tentunya sudah menggunakan 6 channel sendiri ya. Tweeter 2, full range 2, plus 2, udah 6. Sementara power ARC tadi yang satunya lagi adalah untuk mendrive di sisi baris kedua, two-way tadi, two-way, serta surround dan subwoofer ini. Loh kok kuat power ARC tadi? Itulah kelebihannya ARC audio. Dengan channel yang banyak tapi tetap kuat untuk mengangkat subwoofer berukuran 10 inch dari Audition ini sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi, mungkin nanti kita akan dengarkan suaranya langsung ya. Pengen tahu hasilnya seperti apa. Sunrise, her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is makes my body dance for you. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Untuk teman-teman ya, gue kasih sedikit hints atau tips ya untuk mendapatkan suara audio SQ alias sound quality. Gue explain sedikit. SQ itu sebenarnya tidak boleh ada yang berlebih dalam hal sisi vokal, alat musik seperti drum, bass, gitar dan lain-lain. Jadi kita harus buat image-nya itu layer. Layer adalah di baris pertama itu harus si vokalisnya. Jadi seolah-olah kita tuh nonton panggung itu menjadi realistik gitu loh dalam kendaraan. Jadi realistiknya dapat, holografiknya pun dapat gitu loh. Jadi penyanyi itu ada di depan, di tengah, harus berada di center dashboard. Jadi nih untuk realistiknya ya di situ ya. Lalu untuk katakanlah untuk gitar, bassis dan lain-lain mungkin berada di layer kedua alias di belakang sebelah kanan atau kiri dari si vokalis tersebut. Nah, untuk posisi drummer biasanya itu berada di layer ketiga atau belakang. Gitu loh. Nah, jadi itulah salah satu alasan tidak boleh ada suara atau frekuensi yang berlebih. Karena kalau berlebih itu nanti layer tadi holografik realistik malah jadi berantakan. Contoh semisal bass terlalu atau too much ya, berlebih. Kalau suara bass terlalu berlebih itu di dalam SQ akan lebih maju ke arah kita suara bassnya. Nah, secara logik kalau kita nonton suatu panggung atau bagaimana, apakah mungkin bassis itu di depan dari si vokalis? Nggak dong, bassis harus ada tetap di belakang gitu loh. Dan nggak boleh juga di atas. Kalau suara terlalu bass berlebih kan jadi naik dan agak maju gitu ya. Nanti kalau naik, masa pemain bassnya emang di lantai 2? Ya enggak dong, harus tetap berada di belakang si vokalis. Jadi itu hints dan tipsnya ya mengenai SQ, audio SQ, sound quality. Oke, see you again di review kita selanjutnya.